Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Safira. Di sini saya akan membahas masalah pengertian dan sejarah dari Chaebol. Chaebol adalah konglomerat industri besar yang dijalankan dan dikendalikan oleh pemilik atau keluarga di Korea Selatan. Chaebol sering terdiri dari banyak afiliasi yang beragam yang dikendalikan oleh pemilik yang kekuasaannya atas grup sering melebihi otoritas hukum. Istilah ini sering digunakan dalam konteks yang mirip dengan kata konglomerat. Chaebol juga memainkan peran penting dalam politik Korea Selatan. Pada tahun 1988, seorang anggota keluarga Chaebol, Young Mong-jun, Presiden Hyundai Heavy Industries, berhasil mencalonkan diri untuk Majelis Nasional Korea Selatan. Para pemimpin bisnis lainnya juga dipilih untuk menjadi anggota Majelis Nasional melalui perwakilan proporsional. Hyundai telah melakukan upaya untuk berkontribusi pada hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang mencair, tetapi bukan tanpa kontroversi. Banyak chaebol yang dikelola keluarga Korea Selatan dikritik karena pembayaran dividen yang rendah dan praktik tata kelola lainnya yang mendukung pemegang saham pengendali dengan mengorbankan investor biasa. Selanjutnya saya akan membahas masalah sejarah. Ekonomi Korea Selatan kecil dan didominasi pertanian hingga pertengahan abad ke-20. Namun kebijakan Presiden Park Chung-hee mendorong industrialisasi yang cepat dengan mempromosikan bisnis besar. Menyusul perebutan kekuasaannya pada tahun 1961. Rencana ekonomi 5 tahun pertama oleh pemerintah menetapkan kebijakan industri ke arah investasi baru, dan chaebol harus dibuat pinjaman terjamin dari sektor perbankan. Chaebol memainkan peran penting dalam mengembangkan industri baru, pasar dan produksi ekspor, membantu menjadikan Korea Selatan menjadi salah satu dari 4 macan Asia. Pertumbuhan luar biasa yang dialami chaebol dimulai pada awal tahun 1960-an terkait erat dengan ekspansi ekspor Korea Selatan. Pertumbuhan dihasilkan dari produksi beragam barang daripada hanya satu atau dua produk. Inovasi dan kemauan untuk mengembangkan lini produk baru sangat penting. Pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, chaebol berkonsentrasi pada wig dan tekstil. Pada pertengahan 1970-an dan 1980-an, industri berat, pertahanan dan kimia telah menjadi dominan. Sementara kegiatan ini penting pada awal 1990-an. Pertumbuhan nyata terjadi di industri elektronik dan teknologi tinggi. Chaebol juga bertanggung jawab untuk mengubah defisit perdagangan pada tahun 1985 menjadi surplus perdagangan pada tahun 1986. Namun neraca transaksi berjalan turun, lebih dari 14 miliar US dollar pada tahun 1988 menjadi 5 miliar US dollar pada tahun 1989. Chaebol melanjutkan pertumbuhan eksplosif mereka di pasar ekspor pada tahun 1980-an. Pada akhir 1980-an, chaebol telah mendiri secara finansial dan aman, sehingga menghilangkan kebutuhan akan kredit dan bantuan lebih lanjut yang disponsori oleh pemerintah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Dizan Anugrah dari kelompok 2 Ekonomi Politik Asia Timur. Di sini saya akan menjelaskan keadaan ekonomi sebelum dan sesudah adanya fenomena chaebol di Korea Selatan. Jadi keadaan ekonomi sebelum adanya fenomena chaebol itu di Korea Selatan sendiri pada abad 20 hingga tahun 1945, Korea Selatan adalah salah satu negara termiskin di dunia. Yang kita tahu pada saat itu Korea Selatan masih merupakan negara agraris dan belum berpandu kepada keadaan ekonomi yang bersifat industrialisasi. Seperti kita tahu sendiri, Korea Selatan pernah mengalami masa industrialisasi pada awal abad 20. Yang kita tahu pada saat itu Korea masih merupakan negara jajahan Jepang. Pada saat itu pemerintahan kolonial fasisme Jepang sendiri menerapkan beberapa ciptakan layanan sipil profesional dan pembangunan efisien yang bekerja erat dengan bisnis swasta dan bank. Namun banyaknya industrialisasi di Korea Selatan pada saat itu hanya menguntungkan Jepang semata dan merupakan sifat yang eksploitatif. Tentu saja hanya menguntungkan Jepang dan kepentingan perang Jepang sendiri. Korea Selatan sendiri memiliki sebagian besar wilayah pertanian produktif, tapi ini hampir tidak mencukupi untuk memberi makan populasi padat penduduk yang tumbuh di negara tersebut. Jadi setelah itu juga Korea Selatan banyak kehilangan pekerja profesional setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, yang dimana pekerja-pekerja profesional yang ada di Korea itu balik lagi ke Jepang ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Selanjutnya juga negeri ginseng yang kita tahu itu, Korea Selatan itu mendapat masalah ketika terjebak dalam keadaan perang Korea, yaitu antara perang proksi yang kita tahu Korea Utara dan Korea Selatan. Jika kita melihat tulisan Russell Gugler dalam bukunya yang berjudul A Nation at the Crossroads tahun 1988, Russell menjelaskan bagaimana situasi yang ada di Korea, yaitu Korea Selatan masih tidak lebih dari tumpukan debu. Perang hanya menyisakan desa-desa yang cuma camping, tanah terlantar, serta 48 jutaan warga miskin dan kurang makan. Juga pada saat itu fenomena ekonomi sebelum adanya chaebol sendiri, Korea Selatan merupakan negara termiskin yang dimana PDB-nya pada saat itu hanya berkisar pada 64,4 miliar US dollar. Jadi situasi ekonomi setelah adanya fenomena chaebol sendiri di Korea Selatan pernah juga dibahas oleh Ryu Sang-yong, pernah membahasnya dalam publikasi di Korean Journal of International Relations yang berjudul The Origin of Korean Chaebol and the Roots in the Korean War. Ia mengatakan bahwa pada masa Perang Dunia Kedua, di masa yang bersamaan semenanjung Korea masih terbakar konflik antara pihak utara dan selatan yang akhirnya melahirkan Korea Utara dan Selatan. Setelah perang yang berakhir pada 1953, korporasi-korporasi yang dulunya dimiliki Jepang beralih kepemilikan ke tangan-tangan keluarga-keluarga asli Korea Selatan yang kita tahu seperti chaebol itu. Rezim pemerintah saat itu, yaitu rezim pemerintahan Syngman-rhee, melakukan intervensi dalam upaya membesarkan perusahaan-perusahaan chaebol tersebut agar cepat berkembang. Imbas yang diharapkan antara lain penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara, dan melakukan perluasan pembangunan infrastruktur. Banyak pihak kerap menyebutkan momen tersebut sebagai keajaiban Han, yang mengacu pada sungai Han yang mengaliri kota Seoul yang sebagai ibu kota Korea Selatan. Salah satu bukti keadaan ekonomi Korea Selatan setelah adanya chaebol ini mengalami peningkatan adalah yang pada tahun 1962 hingga 1966, pemerintahan Korea menargetkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7,1%. Namun target tersebut dapat dilampaui dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,9% dan mendorong Korea Selatan dalam jalur menuju industrialisasi yang cepat. Ekspor tumbuh 29% per tahun dan kapasitas manufaktur meningkat 15% per tahun. Hingga pada tahun 2014 PDB Korsel mencapai 1,308 triliun dolar Amerika dan berada di peringkat 14 dunia. Dan pendapatan per kapita Korsel mencapai 25.977 dolar Amerika Serikat. Ya, mungkin itu
sedikit penjelasan tentang keadaan ekonomi sebelum dan sudah ada yang fenomena chaebol di Korea Selatan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya Paradia akan menjelaskan bagaimana peran chaebol ini dalam pembangunan ekonomi di Korea Selatan. Dimulai atau kita pada umumnya sekelompok konglomerat bisnis besar yang sebagian besar dikelola oleh keluarga yang disebut dengan chaebol ini telah mendominasi ekonomi Korea Selatan dan memiliki pengaruh luar biasa dalam hal pembangunan ekonomi di Korea Selatan itu sendiri. Hal ini kita bisa dapat dilihat bahwa chaebol ini yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, LG Group, SK Group, dan juga Hyundai Group telah memiliki peran yang besar untuk pembangunan ekonomi di Korea Selatan itu sendiri. Yang pada dasarnya itu chaebol ini dalam hal perannya telah mengambil langkah yang pertama, yaitu memasuki pemerintahan Korea Selatan itu sendiri. Dan dengan senang hati pemerintah Korea Selatan mendukung chaebol sejak awal 1960-an dengan memelihara merek-merek yang diakuinya secara internasional seperti Samsung dan Hyundai. Dalam menjalankan perannya, chaebol mengandalkan kerjasama erat dengan pemerintah untuk kesuksesan mereka. Dukungan selama puluhan tahun dalam bentuk subsidi, pinjaman, dan insentif pajak membantu mereka menjadi pilar ekonomi Korea Selatan. Chaebol menggerakkan mayoritas investasi Korea Selatan dalam penelitian dan pengembangan, serta memperkerjakan orang-orang di seluruh dunia dengan pengaruhnya sebagai MNC terbesar seperti Samsung Electronics. Afiliasi Samsung terbesar memperkerjakan lebih dari 300.000 orang secara global, lebih dari 123.000 dari pihak perusahaan Apple, dan 88.000 dari gabungan Google. Dengan dukungan kuat dari pemerintah, kepentingan chaebol dalam hal pembangunan ekonomi Korea Selatan telah berkembang dengan cepat sejak tahun 1960-an. Negara ini juga telah menjadi produsen utama di industri berat dan sektor teknologi tinggi di dunia berkat kesuksesan bisnis chaebol ini. Maka dalam hal ini, chaebol dalam menjalankan perannya pada pemerintahan, kita dapat lihat pada masa Presiden Lee Myung-bak tahun kepemimpinan dari 2008 hingga tahun 2013 berjanji untuk memulihkan ekonomi Korea dengan rencananya mencapai 7% dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita mencapai 40.000 US dollar, dan menjanjikan Korea Selatan sebagai ekonomi terbesar ketujuh di dunia selama masa jabatannya. Untuk mencapai tujuan ekonomi ini, beberapa langkah kebijakan yang menguntungkan ekspansi bisnis chaebol diluncurkan. Sebagai contoh, pemerintahan Lee menurunkan tarif pajak perusahaan untuk perusahaan besar dari 25% menjadi 22% pada tahun 2008 dan selanjutnya menjadi 20% pada tahun 2012. Pada tahun 2009, pemerintah juga menghapus sistem plafon investasi ekuitas yang dianggap sebagai langkah kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah menganggap amnestasi bagi eksekutif bisnis senior yang diharapkan dapat untuk revitalisasi ekonomi pembangunan. Alih-alih dalam hal pendapatan per kapita sebesar 40.000 US dollar dirasa tidak dimungkinkan karena pendapatan nasional bruto per kapita Korea Selatan hanya mencapai 24.000 US dollar pada tahun 2012. Jauh lebih rendah dari 40.000 US dollar yang dijanjikan oleh Presiden Lee. Alih-alih persepsi masyarakat adalah bahwa kebijakan Lee hanya meningkatkan kekuatan
para pemimpin chaebol saja dalam perekonomian nasional tanpa memberi manfaat kepada mayoritas orang biasa. Berlanjut pada masa pemerintahan Park mengumumkan rencana untuk membangun ekonomi yang kreatif. Para pemimpin chaebol telah menanggapi secara positif permintaan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran investasi domestik dan menciptakan lapangan kerja bagi pekerja rumah tangga. Beberapa chaebol juga telah melakukan diversifikasi, memperluas atau mengembangkan arena baru secara lokal. Selama beberapa tahun terakhir, untuk menjadi pelopor baru dalam pembuatan biofarmasi di dunia, Samsung telah melakukan investasi sebesar sekitar 2,7 miliar US dollar di pabrik produksi dan laboratorium penelitian di sektor bioteknologi di Korea Selatan. Hyundai Motor Group juga telah mengumumkan pada tahun 2015 bahwa mereka akan menghabiskan sekitar 73 miliar US dollar selama 4 tahun untuk memperluas kapasitas, membangun kantor pusat baru, dan mengembangkan kendaraan baru. Sekitar 3/4 dari investasi akan dilakukan di Korea Selatan. Perusahaan LG juga berencana untuk menginvestasi lebih dari 10 triliun won atau sekitar 8,7 miliar US dollar dalam membangun pabrik besar untuk memproduksi panel menggunakan panel light emitting diode atau OLED organik yang diharapkan mampu untuk membangun ekonomi Korea Selatan lebih baik dan membuka lapangan pekerjaan secara besar-besaran. Dan yang kedua yaitu peran yang dilakukan oleh chaebol dalam membangun ekonomi Korea Selatan agar menjadi lebih baik dan maju, yaitu dengan meningkatkan investasi perusahaan-perusahaan mereka untuk kemajuan dalam hal sektor transportasi, teknologi, serta dalam hal pembangunan ekonomi. Yaitu kita dapat lihat dengan investasi yang diberikan para perusahaan-perusahaan chaebol ini yang nilainya tidak sedikit itu dapat membawa Korea Selatan memiliki fasilitas-fasilitas modern dan memudahkan masyarakatnya untuk mengakses dalam hal transportasi, dalam hal kemajuan ekonomi dengan menciptakan beberapa teknologi yang memukau seperti Samsung dengan produk smartphone-nya yang sangat mendunia dan telah dimiliki oleh mayoritas masyarakat internasional. Hal ini sekiranya dapat membawa Korea Selatan menjadi negara yang lebih maju dalam pembangunan ekonomi, serta diharapkan Korea Selatan ini mampu mendominasi industri ekonomi di pasar global yang dilalui oleh atau yang diperankan oleh para perusahaan-perusahaan chaebol ini. Nama saya Iman Era Agustina, NIM 2018 05101148. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh konglomerat besar atau chaebol terhadap kebijakan ekonomi Korea Selatan dan faktor yang mendorong bertahan lamanya dan suksesnya chaebol di Korea Selatan. Pada tahun 1997, hampir seluruh negara yang berada di kawasan Asia Timur mengalami krisis keuangan, yang mana hal ini mengakibatkan terjadinya kepanikan, bahkan menimbulkan isu bahwa perekonomian dunia ini akan runtuh. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mengalami krisis keuangan tersebut. Akan tetapi, krisis keuangan yang dialami oleh Korea Selatan pada tahun 1997 ini sebagian besar diakibatkan oleh adanya dominasi dari para konglomerat atau yang biasa disebut dengan chaebol.
Krisis ekonomi yang dialami oleh Korea Selatan pada tahun 1997 ini juga yang pada akhirnya menimbulkan moral hazard. Nah, moral hazard ini berbahaya jika Korea Selatan memiliki peluang untuk menanggung resiko tambahan yang mana hal ini akan berdampak negatif kepada pihak-pihak lain. Nah, hal ini berdasarkan kepada siapa yang memberikan tingkat manfaat paling tinggi karena merujuk pada minoritas. Selain itu, keberadaan chaebol ini juga berdampak kepada kesejahteraan buruh, yang mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan elit dan para konglomerat ini dinilai terlalu pelit dan rakus dalam mengalokasikan dana. Chaebol atau konglomerat besar yang berada di Korea Selatan ini dapat bertahan lama dan sukses karena memiliki beberapa faktor pendorong yang kuat. Faktor-faktor pendorong tersebut yang pertama yaitu chaebol ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mana memilih dan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh para konglomerat sebagai penyalur dana dari luar negeri dan juga menjadikan chaebol ini sebagai pelaksana proyek-proyek vital. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi untuk menunjang produksi Korea Selatan pada saat itu. Setelah dipilih dan diseleksi menjadi sebagai penyalur dana oleh pemerintah, chaebol ini menjadi semakin independen. Nah, hal ini dapat kita lihat dari bantuan dan intervensi pemerintah yang bisa ditekan seminimal mungkin. Chaebol ini semakin kuat karena perusahaan chaebol telah menjadi korporasi yang mandiri dan finansial. Nah, faktor yang kedua yaitu para elitis membuat sejumlah ekonom meyakini bahwa chaebol ini adalah representasi dari kapitalisme kroni. Nah, yang mana kapitalisme kroni ini memanjakan para pembisnis yang berada di lingkaran kekuasaan. Nah, berbeda dengan pembisnis-pembisnis yang berada di luar kekuasaan yang cenderung memiliki umur yang singkat dan masa pertumbuhan yang relatif pelan. Nah, faktor pendorong lainnya yaitu pada tahun 1997 saat Korea Selatan mengalami krisis keuangan, pemerintah Korea Selatan mempersilahkan para konglomerat atau chaebol ini untuk melakukan peminjaman uang setiap kali mereka tidak mampu membayar hutang. Nah, hal ini bertujuan agar para konglomerat tersebut tidak cepat bangkrut. Nah, dari faktor-faktor tersebutlah yang akhirnya menjadikan para konglomerat atau chaebol ini memiliki kekuasaan dan kekuatan yang mendominasi di Korea Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falananto. Saya dari kelas G Ekonomi Politik Internasional di Asia Timur. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai anggota dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peran ekonomi dan industrialisasi oleh chaebol di Korea Selatan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, chaebol ini sendiri merupakan suatu perusahaan yang dipegang atau dimiliki oleh keluarga konglomerat di Korea Selatan, yang mana sebutan chaebol ini hanya berlaku bagi mereka perusahaan-perusahaan yang telah memiliki brand yang terkenal di dunia dan mencatatkan profit lebih dari puluhan juta dolar Amerika. Salah satu bentuk chaebol yang kita kenal di sini adalah mungkin Samsung.
Hyundai atau LG, di mana dari ketiga perusahaan tersebut merekalah yang paling berkontribusi dalam perekonomian Korea Selatan, di mana sebagaimana tercatat pada tahun 2018, ekspor terbesar dari Korea Selatan ini meliputi elektronik sebesar 7,5% dan kapal angkut atau sejenis kapal besar untuk mengangkut itu sebesar 9% merupakan yang terbesar, dan manufaktur seperti elektronik dan otomotif sebesar 6,3%, di mana salah satu cebol terbesar dan paling besar di Korea Selatan, yakni Samsung Corporate, telah berkontribusi sebesar 14% dari total GDP Korea Selatan pada tahun 2018 yang senilai 1.619 miliar, maksud saya triliun US dollar. Sebenarnya jejak cebol ini sendiri bisa kita telusur jauh ketika Korea Selatan awal mendapatkan kemerdekaannya. Setelah merdeka dari Jepang, keadaan Korea memang sangat mengerikan, di mana mereka luluh lantak akibat perang, terutama perang Korea itu sendiri, perang saudara Korea. Dan presiden pertama saat itu, yaitu Syngman Rhee, akhirnya memutuskan untuk memberikan kebijakan seperti menasionalisasi perusahaan ex-Jepang, memberikan dana pemulihan pasca perang, serta memberikan pinjaman ringan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak perang ini sendiri. Di mana dari serangkaian kebijakan-kebijakan yang telah saya sebutkan tadi, akhirnya mendorong perusahaan-perusahaan kecil untuk berkembang dan semakin besar hingga saat ini. Pemerintah yang telah menciptakan serangkaian kebijakan-kebijakan untuk membantu cebol ini sendiri tentunya merasakan kue perkembangan ekonomi, di mana tercatat pada tahun 1960 hingga 1990 Korea Selatan merupakan salah satu negara tercepat dalam pertumbuhan ekonominya, sehingga membawa mereka seperti saat ini. Namun yang perlu disayangkan adalah adanya praktek kotor persekongkolan antar cebol dan pemerintahan ini sendiri yang kami pikir kurang tepat untuk dilakukan. Bagaimana yang kita tahu sendiri, adanya cebol atau perusahaan-perusahaan besar ini turut melancarkan praktek monopoli yang mereka lakukan. Dalam hal ini merupakan monopoli ekonomi. Di Korea Selatan tidak banyak perusahaan-perusahaan yang benar-benar bangkit sebangkit mereka, para cebol ini, dan ini bisa disimpulkan bahwa praktek monopoli ini turut membunuh para UMKM atau para stakeholder kecil, sehingga ekonomi mereka tidak berkembang sebagaimana cebol ini. Namun pada tahun 2000-an, ketika Moon Jae-in naik ke kursi pemerintahan, beliau dalam kampanyenya berjanji untuk mengentaskan berbagai permasalahan-permasalahan yang terkait cebol ini, yang sebagaimana kita tahu bahwa mereka memang sudah sangat sebegitu besar pengaruhnya kepada pemerintahan, hingga ada suatu teori yang mengatakan bahwa Anda akan lebih mudah untuk masuk ke pemerintahan apabila Anda memiliki relasi dengan para cebol itu sendiri. Dan rezim Moon Jae-in sepertinya tidak menanggapi hal ini dengan baik, malah sebaliknya beliau akan melakukan berbagai cara untuk membebaskan pemerintahan dari pengaruh-pengaruh cebol ini sendiri. Beberapa hal yang telah dibentuk seperti pengeluaran UU anti monopoli,
larangan kepemilikan saham pada anak-anak perusahaan dari cebol itu sendiri, serta lebih mendukung pemegang saham atau pengusaha dari UMKM yang sebagaimana kita tahu perannya sangat tidak terdengar dibandingkan cebol ini. Kami memang melihat di sini bahwa cebol sangat-sangat berjasa bagi ekonomi di Korea Selatan, namun alangkah baiknya apabila kekuasaan yang mereka miliki ini juga dinikmati oleh rakyat Korea sendiri, sehingga kemakmuran yang merata bagi masyarakat tidak hanya mereka rasakan namun juga semuanya.